inget banget pas itu tuh ibu tuh lagi ada tamu. Terus habis itu kan ada nodanya kan, nodanya. Saya kaget lah. Terus bodo amat tuh ibu saya mau ada tamu kayak mau ada apa, saya teriak-teriak tuh, ibu iki opo kan. Terus habis itu ibu saya lari kan, panik kan anaknya kenapa. Terus kayak nyampe kamar mandi, ibu saya kayak oh alah gitu. Tips buat cowok, apakah ya be nice atau gimana gitu? sabar Harus sabar. Kalau Dokter Alif sendiri apa? Iya, minta pengertiannya ya. mohon maaf. Harus sabar, harus banyak ngerti ya. Saya lanjutin kuliah, cuman di hati saya tuh kayak ada yang ganjel gitu loh. Sebenarnya saya tuh pengen apa sih gitu. Saya tuh terus bertanya-tanya gitu. Sebenarnya saya tuh saya nanya gitu saya biarin dok sampai saya lulus gitu gak sih? Halo sahabat PMI, ketemu lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Hari ini narasumber saya lagi-lagi terlihat seumuran sama saya, Ci. Nah ini ada dokter muda stase terintegrasi FKUNS ya. Kita akan cerita banyak tentang suka duka gimana sih sekolah kedokteran dan nilai-nilai positif apa saja yang didapatkan selama berkegiatan di PMI Solo ya kan, karena kan stase FKUNS ini sama PMI Solo sudah kerjasama untuk waktu yang lama ya, jadi sebelum-sebelumnya kan udah banyak. Nah oke, sebelum kita masuk ke situ kita ada baiknya kenalan dulu deh, biar banyak yang sayang dok, karena kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Boleh yeah. Oke. Boleh di sebelah sini ada dokter siapa namanya? Kalau nama saya Aisyah Hornisa, biasa dipanggil Aisyah. Ya paling dua itu aja sih mbak. Aisyah sama Aisyah ya. Oke. Kayak lagu ya dok. Jangan dinyanyi. Oh jangan dinyanyiin. Ya di sebelah sini ada dokter. Saya Khalifatul Aziza, Oke. Mikrofonnya dinaikin dok, suaranya belum masuk nih. Ininya. Tombol. Iya, oke. Dokter Olive ya? Iya. Oke. Nah, ini karena kita udah kenalan, saya mau tanya nih. Dulu waktu masih kecil kan kita sering nih ditanyain tentang cita-cita. Nah, kira-kira apakah menjadi dokter ini udah cita-cita dari kecil? Dari Dokter Aisyah dulu deh. Kalau saya sih Mbak Dea ya. Kalau saya sih mbak, kalau dari kecil emang kalau kata orang tua sih katanya saya emang pengen jadi dokter, cuma kayak sebenarnya seiring berjalannya waktu, namanya anak kecil ya, kayak kadang berubah. Saya pengen jadi akuntan lah, jadi apa, tapi pada endingnya tetap saya dari dokter jadi aja. Dokter. Pernah pengen jadi Power Rangers nggak? Oh enggak. Enggak sampai ke situ lah. Enggak sampai ke situ ya. Berarti memang sudah cita-citanya dari kecil tuh pengen jadi dokter. Iya, cuma pada saat itu seiring berjalannya waktu banyak pengalaman, kadang berubah, pengen jadi ini gitu ya. Tapi endingnya tetap jadi dokter juga. Insya Allah. Kalau Dokter Alif gimana nih? Apakah dari awal sudah bercita-cita pengen jadi dokter? Ya kalau saya dulu waktu SD, seingat saya ya, saya dulu sempat pengen jadi guru. Oh sempat pengen jadi guru. Kalau nggak guru SD atau enggak mungkin guru-guru yang lain, misal dari di perguruan tinggi, misal dosen seperti itu. Lalu pernah juga membayangkan masa depan saya tuh kayak jadi karyawan kantor gitu. Oh, saya pernah ala-ala independent woman gitu ya. Saya pernah berpikir kayak gitu seingat saya. Tapi waktu kelas 6 SD, jadi setelah kelulusan ujian gitu, sama guru saya semuanya diminta menulis cita-cita masing-masing gitu. Seingat saya nulis dokter. Oh, oke. Kayak dream book ya. Jadi nulis di situ akhirnya jadi kenyataan. Ya, jadi dokter beneran. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya nulis itu karena waktu itu sepupu saya itu sedang sekolah di kedokteran. Jadi kayak saya ngelihat beliau jadi role model saya. Jadi saya otomatis kayak nulis dokter aja gitu. Oke. Tapi pernah jadi dokter kecil nggak waktu sekolah? Nggak pernah. Semua dua-duanya nggak pernah jadi dokter kecil ya? Nggak pernah. Wow, luar biasa. Terus respon bapak ibu atau keluarga gimana dengar kalau aku pengen jadi dokter nih gitu? Dari Dokter Olive dulu deh. Oh ya, kalau dari orang tua saya sama keluarga saya mungkin karena udah ngelihat ada sepupu saya yang udah jadi dokter gitu ya. Jadi asalkan saya bisa mampu buat belajar dan menanggung semua resikonya. Menanggung gitu. semua resiko, kayaknya berat banget ya.
Karena pokoknya saya bisa belajar, bisa masuk dengan usaha saya sendiri. Mereka mendukung saya gitu sih. Oke, dan akhirnya sekarang sudah bisa masuk kuliah kedokteran ya, alhamdulillah. Kalau dari Dokter Aisyah sendiri gimana? Orang tua sih oke-oke aja sih Mbak. Maksudnya kayak sebenarnya kalaupun saya nggak ngambil kedokteran juga terserah saya mau apa aja. Jadi basically support aja sih. Support ya, dua-duanya support ya, karena ya luar biasa juga menjadi dokter kan suatu kebanggaan juga ya. Nah, mau tanya nih, tadi kalau Dokter Olive sempat bilang bahwa asal dengan usaha sendiri orang tua pasti merestui, walaupun banyak lika-liku yang pasti ditemui kan. Nah, kira-kira perjalanan akademiknya itu gimana sih Dok? Kok bisa sampai akhirnya memutuskan untuk bismillah saya kuliah di kedokteran nih gitu. Gimana? Dari Dokter Olive dulu. Perjalanan akademis berarti waktu sekolah dulu ya. Kalau dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya saya di Tulungagung. Di Tulungagung. Ya, aslinya dari Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur. Jadi saya SD, SMP, SMA itu di sana semua. Dan sebenarnya agak berat juga ya, karena saya SMA itu bukan termasuk SMA favorit di tempat saya sebenarnya. Jadi kalaupun saya mau masuk ke dokteran, paling mungkin itu lewat jalur tes. Jadi SNMPTN, SBMPTN itu namanya, iya gitu. Jadi ya menurut saya harus berusaha lebih lagi kalau saya pikir seperti itu gitu. Tapi ada kiat-kiat khusus nggak sih, maksudnya oke, saya pengen masuk di fakultas kedokteran, akhirnya misal dibantu dengan bimbel atau mungkin belajar soal-soal SBMPTN atau gimana gitu, ada nggak sih? Dulu saya juga ikut bimbel juga, terus dan kebetulan saya itu gap year, jadi saya nggak langsung masuk sebenarnya. Saya ada harus saya sempat kuliah di tempat lain dulu, baru kuliah di FK ikut ini lagi SBMPTN. Jadi saya masuk yang luar biasa. Berarti tidak ada perjuangan yang sia-sia ya. Luar biasa, berarti belajar terus kan, sampai ikut bimbel, sampai ikut yang lain sebagainya. Kalau dari Dokter Aisyah sendiri gimana nih? Kalau saya sih, saya kan aslinya Purwodadi ya. Dari Purwodadi. Over there lah. Oh iya, over there. Kayak ibu Purwodadi gitu, Purwodadi gitu. Sudah halus jalannya loh. Saya berharapnya udah sih. Berharapnya udah. Loh, lama belum pulang ke Purwodadi lagi. Ya pokoknya saya tinggal di sebuah desa kecil lah. Over there. Iya. Yang di Purwodadi itu saya SD-nya di situ. Saya orang desa emang. Saya SD di situ, SMP-nya juga di Purwodadi. SMA pindahlah saya ke sini. Bukan pindah rumah ya, tapi emang sekolah di sini. Sekeluarga pindah di sini? Enggak, saya aja. Oke. Kenapa? Apa ada saudara di sini? Enggak juga. Jadi saya sebenarnya nekat aja ngekos di sini. Tapi kan jarang ya anak SMA tuh ngekos. Biasanya mulai masuk kuliah tuh baru mulai kos. Tapi ini kenapa SMA ngekos gitu? Kayaknya karena saya bosenan kali ya Mbak. Bosenan di tempat itu. Oke. Mau mencari suasana baru. Oke. Terus gimana? SMA saya di SMA 3 sini. SMA 3 Solo, oke. Terus habis itu ya udah ke UNS gitu. Ke UNS. Apakah sama juga kayak ikut bimbel atau mungkin coba untuk kuliah di tempat lain dulu atau gimana? Nah, case-nya hampir sama nih. Case-nya hampir sama. Gimana nih? Agak lucu sebenarnya ngundang kami berdua. Karena case-nya hampir sama. Jadi kalau saya kan SMA 3. SMA 3 pas itu zaman dulu tuh ada SNMPTN namanya. SNMPTN pendaftaran tuh. Saya nge-apply di sebuah kampus yang ya emang terkenal bagus lah. Di Solo juga? Bukan di Solo. Oke. Karena tadi kan saya pengen nyoba cari suasana baru. Sukanya berkelana ya. Kayak gitu loh. Terus habis itu nggak keterima tuh, nggak keterima. Habis itu SPM lah. SPM saya nge-apply di kampus lain. Pokoknya saya nggak mau di Solo, bukan gara-gara nggak bagus ya, tapi karena saya nggak mau di Solo aja. Pengen punya pindah kenangan gitu sama orang yang enggak ada. Oke, terus habis itu saya nge-apply di tempat lain lagi. Yang di tes tulisnya itu. Terus pas di tes tulis saya nggak terima. Nggak keterima tuh. Habis itu ikut nyoba sana sini ujian mandiri ya namanya. Ujian mandiri. Tapi namanya kan beda-beda di tiap tempat. Udah di Jogja, udah di bukan Jember ya, Sudirman tuh mana sih?
di Purwokerto. Purwokerto. Nah, di Purwokerto pada saat itu nggak keterima, ya emang belum rezekinya sih. Terus karena pada saat itu juga ngebet pengen kedokteran kan. Terus akhirnya udah semua udah dicobain nih Mbak. Kecuali UNS nih. UNS. Terus tapi saya kan pas yang SBMPTN itu saya apply ada satu di UNS gitu. UNS pada saat itu pilihan kedua kalau nggak salah. Karena ya balik lagi tadi kan saya nggak mau di Solo. Gitu. Terus habis itu udah sama orang tua ya udahlah apply UNS aja gitu. Tetap pilihan pertama kedokteran. Even kalau pada saat itu UNS itu sistemnya dia nggak tes lagi. Dia pakai nilai SBM kita. Jadi chance-nya buat keterima di lebih kedokteran enggak, malah lebih kecil. Karena kan saya udah nggak keterima di SBM-nya. Otomatis kalau pakai nilai SBM kecil dong, kemungkinan kecil dong. Terus habis itu yang di bawahnya saya ngisi lah, karena saya pada saat itu suka matematika. Nge-apply suka matematika. Pada saat itu jarang ada orang suka matematika loh Dok, beneran Dok. Cuma Jerome Pauline aja saya taunya. Pada saat itu sih Mbak. Oke. Oh sekarang enggak berarti. Sekarang nggak tahu, saya nggak pernah megang. Terus gimana tuh? Saya apply yang ada hubungannya sama hitung-hitungan lah, teknik sipil pada saat itu. Teknik sipil UNS. Oke. Apply jeder, terus ternyata pengumuman keterima teknik sipil UNS. And then kenapa bisa sampai FK? Terus dijalanin lah selama setahun jadi anak teknik sipil berarti. Jadi anak teknik sipil. Amazing. Terus sampai pas mau SBM kan karena saya udah daftar di tempat lain, dari sekolah tempat lain, nggak bisa kayak pakai nilai doang kan, harusnya pakai tes kan. Sama orang tua ditawarin, kamu mau nyoba lagi nggak gitu. Wow. Terus habis itu ya sebenarnya udah nyaman di sipil kan, karena banyak teman, terus udah bisa ngikutin ritmenya. Terus teman saya ada satu teman gitu, teman dekat pada saat itu, cewek kok, tenang. Langsung diperjelas cewek gitu Mas. Daripada takut kita berpikir negatif gitu. Gitu. Saya kan baik nih, jangan sampai netting. Terus gimana? Terus dia bilang ya kalau semisal intinya kayak coba dulu aja, siapa tahu kan itu impian masa lalu gitu, impian masa kecil. Lagi pula orang tua kan dukung kan. Terus habis itu pada saat itu juga nyoba ngikut les. Jadi di tengah kuliah tuh ikut les juga. Tapi ini jangan ditiru siapapun ya. Kalau les harusnya sungguh-sungguh ya guys. Saya tuh nggak sungguh-sungguh, jadi kayak cuma datang ngambil soal buat latihan soal doang. Terus gitu. pas hari ujian ya udah ujian sekenanya aja, maksudnya nothing tulus lah, karena udah punya teman kan. Terus pas pengumuman keterima ya udah jalanin aja. Berarti tapi kan tetap belajar ya kan, walaupun cuma datang ambil soal tapi kan tetap dikerjakan dan belajar gitu kan dia kan. Dan luar biasa sekali, berarti memang mewujudkan cita-cita masa kecil tuh nggak mudah ya kan. Kalau dokter sebelumnya kuliahnya jurusan apa? Oh ya, saya dulu di teknologi pangan. Jauh sekali Dok. ITB bukan? Enggak, di sini juga. Oh di sini juga. UNS juga. Iya, jadi cuma pindah gedung aja. Pindah gedung. Itu 1 tahun berarti sudah dapat 2 semester. Saya malah udah lama. Udah 4 semester. Udah 4 semester. Kenapa maksudnya kan biasanya kalau sudah sampai 4 semester itu kan sudah terlanjur nyaman ya kan. Nyatanya Dokter Aisyah aja yang baru 2 semester ya? 2 semester aja udah ngerasa nyaman di teknik sipil. Kenapa sampai 4 semester kemudian memutuskan untuk pindah jurusan? Kenapa nih? Jadi waktu yang setahun setelahnya itu biasanya kan orang-orang kayak Aisyah mungkin nyoba lagi gitu ya. Saya juga nyoba sebenarnya, tapi memang nggak di UNS. Mungkin terlalu passing grade-nya itu terlalu tinggi gitu ya. Terus yang karena saya gagal juga, terus akhirnya saya lanjutin kuliah. Cuman di hati saya tuh kayak ada yang ganjel gitu loh. Sebenarnya saya tuh pengen apa sih gitu. Saya tuh terus bertanya-tanya gitu. Sebenarnya saya tuh saya nanya gitu, saya biarin Dok sampai saya lulus gitu kan sih. Terus gimana? Sebenarnya juga udah nyaman juga sama teman-teman di sana. Tapi itu karena mungkin penasaran, terus akhirnya nyoba. Tetap saya memutuskan ya udah deh aku coba aja. Kesempatan terakhir kan Mbak, kalau yang di tahun ketiga itu. Kesempatan terakhir, coba aja, kalau misalkan nggak dapet ya udah di sini aja aku udah kuliah, nanti tinggal bukan tinggal sih, ya harus menyusun cita-cita barunya selanjutnya betul. Di jalan yang baru gitu kan. Tapi kalau dapet ya
sebenarnya belum tahu ya, karena waktu itu pun ikut SBMPTN nggak bilang sama orang tua. Berarti diam-diam juga ikutnya Iya, SBM. Oke. Jadi kayak nyoba aja, kalau dapat ya alhamdulillah. Pengen tahu aja sih sebenarnya saya tuh harus kemana gitu. Jadi saya pengen memanfaatkan kesempatan terakhir aja gitu. Pun sebenarnya saya nggak lolos SBMPTN, saya ikutnya yang SM, UNS sama kayak Aisyah yang mandiri. 2016 ya. Yang itu sebenarnya saya ikut itu. Lolosnya di situ. Jadi itu benar-benar kesempatan terakhir, dan di situ saya belajar sebenarnya kalau misalkan kita ikhlas tuh kadang malah dikasih gitu. Ini best quote-nya ya. Ya sometimes ketika kita menerima tuh malah kita dikasih yang lebih ya kan. Dan ternyata masih menjadi rezeki di tahun terakhir bisa masuk ke FK. Tapi emang tujuannya waktu itu hanya mau ke kedokteran aja. Iya. Kalau last chance-nya tuh kalau pengen memang ke kedokteran. nggak keterima ya udah saya ngelanjutin kuliah saya sekarang, karena saya sebenarnya juga enjoy aja di situ. Wow, luar biasa sih perjuangannya. Ternyata tidak mudah untuk menggapai cita-cita, berarti perlu lebih keras. Tapi saya pernah sih kayak kuliah tiba-tiba nggak nyaman gitu, tapi saya biarin aja deh. Sampai lulus saya di situ ya. Kalau dibilang salah jurusan nggak apa-apa deh, salah jurusan gitu. Nah, kalau dari Dr. Olive tadi kan motivasi atau role modelnya adalah sepupu, ya kan? Karena sepupu ada yang masuk ke kedokteran. Ada nggak sih motivasi yang lain yang pokoknya aku kayaknya nyamannya di kedokteran deh, however aku harus bisa masuk ke kedokteran gitu, ada nggak? Oh itu waktu itu kan masih kecil ya, masih SD, habis itu SMP jalan sampai SMA kan harus mulai memutuskan itu ya. Waktu SMA itu sebenarnya masih bimbang sebenarnya mau yang lain atau mau misalkan mau teknik, kan kakak saya juga di teknik gitu ya. Jadi waktu itu kelas 2 SMA itu ada pelajaran biologinya itu tentang organ-organ tubuh gitu. Nah waktu itu tuh saya ngerasa kayak kok saya suka ya belajar kayak gini gitu. Terus saya akhirnya memutuskan ya udah aku karena kayak suka, aku bismillah aku coba dokter di kedokteran aja gitu. Waktu itu gitu. Jadi sebenarnya masih ada karena minat juga sih, karena suka belajar di bagian-bagian itu gitu. Iya sih, karena kalau memang nggak diawali dari minat juga agak sulit ya, seperti dipaksakan gitu. Kalau misalkan pengen, kenapa saya dulu nggak pengen teknik aja ya? Padahal jadi juga nggak gampang. Iya sih, memang nggak ada yang mudah sebenarnya ya. Nggak ada, semua susah. Iya semua susah. Tapi kuliah yang dulu aja juga susah sebenarnya. Itu hampir sama seperti gizi ya berarti? Iya mirip. Oh, hampir mirip tapi dengan lebih gizi ya? ke pengolahan produk. Luar biasa ya, masih ada relate-nya lah sedikit dengan dokter ya. Tapi yang saya tanya teknik sipil ini loh dok. Kenapa melompatnya jauh sekali gitu? Apa sih dok motivasinya? Sebenarnya kalau saya tuh bukan tipe penghafal ya. Mungkin berarti tidak suka mengingat-ingat sesuatu ya. Lebih ke apa ya? Kalau sesuatu bisa di logic tuh lebih better suka. Di logic lah. Yeah. Terus kan ternyata pada akhirnya kan di kedokteran emang nggak hafal mati juga kan. Motivasi saya adalah apa ya? Ini agak berat nih. Enggak. Pertanyaan berbobot 100 ya. Ya sih dari kecil kan karena apa sih? Orang tua tuh sebenarnya nggak ngarahin. Cuma kan kita anak kecil kan biasa saya pengen jadi dokter gitu. Terus suatu ketika saya punya adik nih, adik saya sakit. Terus dari situ si adik ini harus dioperasi. Pokoknya gitu-gitulah. Iya. Singkat cerita operasinya sukses. Terus orang tua saya bilang gini, itu loh dokter adalah seorang dokter spesialis bedah anak gitu pada saat itu. Itu baik banget, terus dia berjasa banget buat adikmu gitu. Terus itu kan hal kayak gitu kan memancing ya, Iya. Wah gue harus jadi keren nih kayak gini nih. Nah ternyata itu sih bisa membanggakan juga menjadi seperti ini gitu. Nah terus sesimpel itu sih. Sesimpel experience kehidupan ya berarti ya, pengalaman kehidupan. Luar biasa sih ini kok ceritanya pada luar biasa, masih jadi insecure. Nah kalau dukungan dari orang tua sendiri gimana dok? Orang tua sangat mendukung penuh ya, soalnya kan saya udah kuliah di sipil aja masih ditawarin kan. Jadi kayak nggak ada hambatan sama sekali sih. Pun kalau semisal ngambil, saya memutuskan ya udah aku sipil aja lanjut gitu. Toh di teknik sipil kan prospeknya bagus ya. Terus ilmunya juga bagus gitu. Orang tua juga nggak yang kayak kamu harus jadi dokter gitu, nggak sih. Dan teknik sipil cewek itu jarang ya bukan? Iya nggak sih? Kalau pas saya sih udah lumayan banyak, cuma tetap bukan yang dominan ceweknya, tetap banyakan cowok. Udah sempat pakai helm proyek belum? Kalau saya belum. Belum. Kan mau coba nggak?
tahun pertama tuh. Oh, masih tahun Tahun pertama ya. Jadi belum coba helm proyek ya. Wow. Nah, kalau Dokter Olive sendiri gimana dukungan dari keluarga? Kalau dari keluarga, dari orang tua, kakak-kakak saya, karena mungkin ya tadi yang saya bilang, karena sepupu saya udah jadi dokter, mendukung asalkan bisa berusaha sendiri gitu. Asal bisa berusaha. Iya, Pak. Dan akhirnya kasih kabar ke orang tua itu setelah diterima Iya. atau sebelum setelah diterima. diterima. Luar biasa. Dan akhirnya orang tua juga ya udah nggak apa-apa kalau emang itu pilihan kamu gitu atau gimana? Iya, dan lempeng-lempeng aja gitu. Lempeng-lempeng Nggak aja. ada, nggak ada euforia. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh ya udah, kalau pengennya kayak gitu ya udah gitu. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin asal anaknya seneng orang tua juga ikut seneng, mungkin gitu kan ya. Nah, kalau saya boleh kepo nih Dok, untuk mendapatkan gelar dokter, karena setahu saya kan wisuda dulu nih, sarjana kedokteran gitu kan, terus nanti ada beberapa proses lagi yang harus dilalui. Nah, untuk mendapatkan gelar dokternya sendiri sampai bisa praktek nih, itu berapa lama? Dokter Aisyah dulu deh jawab. Kalau setahu saya Mbak, ya jadi itu sebenarnya tiap universitas tuh beda-beda. Oke. Karena kan kadang tuh program yang mereka ambil, program pembelajarannya kan beda-beda. Kalau yang sepaham saya ini in general ya. Jadi kalau untuk pendidikan dokter tuh tahapannya gini, orang nih kuliah, terus habis itu lulus esket, habis esket koas kayak kita berdua. Terus habis koas baru nanti ada ujian UKMPPD kalau istilahnya, jadi ujian kompre lah, ujian komprehensif. Habis itu pengumuman jeder. Nah pada saat itu udah bisa disumpah dokter gitu. Jadi kalau untuk range waktunya tuh sebenarnya ini standar ya. Kalau untuk esketnya itu 3,5 sampai 4 tahun. Kalau koasnya kisaran 2 tahunan. 2 tahunan. Setelah itu baru disumpah menjadi dokter ya. Oke. Luar biasa. Nah, Kak, aku mau tanya ke Dokter Olive nih. Prospek kerjanya menurut Dokter Olive nih ya, prospek kerja menjadi seorang dokter itu gimana? Kalau prospek kerja, kalau yang kebanyakan kita tahu tuh sebenarnya kebanyakan di klinisi ya. Kayak di klinik, di rumah sakit gitu, itu kan di klinisi, sebagai entah itu sebagai dokter umum atau sebagai dokter spesialis seperti itu. Tapi sebenarnya banyak yang ada di luar sana, misalnya di bagian struktural rumah sakit, direktur seperti itu. Lalu atau enggak di kementerian seperti itu misalnya bisa. Lalu pemerintahan ya. Lalu yang selain itu apa ya, wirausaha bisa. Oh, wirausaha juga bisa di perusahaan. Oh, di perusahaan. Oke. Atau mungkin buka praktek sendiri mungkin juga bisa ya, kali ya. Seperti itu maksudnya. Oke. Nah, kira-kira nih kan prosesnya itu panjang sekali ya, dari esket terus kemudian koas baru disumpah gini. Pernah nggak sih punya cerita yang unik atau mungkin masih ingat sampai sekarang tentang perjuangan untuk menjadi dokter? Dari Dokter Olive dulu. Cerita yang berkesan banget selama di sekolah di kedokteran. Iya, selama sekolah di kedokteran. Ada nggak? Waktu mungkin prakteknya di banyak tempat nih ya. Di Muardi ya kan, di Muardi, terus di sini mungkin di rumah sakit yang lain. Ada nggak sih pengalaman yang ya boleh sih pengalaman positif yang didapatkan gitu? Apa? Ada nggak, Dok? Ini banyak banget kayaknya. Ini kayak membuka folder dulu gitu. Jadi selama saya koas ini sebenarnya kan dari 2020. 2020 pertengahan 2020 itu, sedangkan kita 2020 awal itu udah mulai COVID ya. Jadi sebenarnya kami ini koas pandemi. Jadi berdampak gitu loh. Koas pandemi. Ya, kami ini koas yang selama koas ini COVID, karena pandemi COVID. Kurang banyak menurut kami, mungkin pasti paparan antara kami dengan pasien tuh kurang banyak gitu. Jadi kalau untuk pengalaman-pengalaman seperti di IGD, seperti di IBS atau di Poli itu mungkin lebih sedikit daripada koas-koas yang normal pada umumnya ya, sebelum-sebelumnya gitu. Yang paling berkesan itu apa ya? Yang kayak di drama-drama Korea gitu loh, Dok. Ketemu pasiennya gitu kan, terus ya udah happy ending gitu. Ada nggak kayak gitu? Mungkin dari Dokter Aisyah. Dari Dokter Aisyah dulu. Apa ya?
kalau selama preklinik kan kami istilahnya preklinik ya, sebelum koas itu preklinik. Jadi standar sih Mbak kalau untuk perjuangan ya paling kayak berangkat pagi pulang sore gitu. Terus tugas-tugas standar lah. Terus paling skripsi lumayan lah. Oke lah. Lumayan agak bikin pusing gitu ya. Gitu deh. Gitu deh. Iya. Nah, itu kan berarti masuk ke suka duka ya? Iya. Suka dukanya apa kira-kira menjadi dokter nih? Apa ya? Suka ini kayaknya banyak banget mas suka dukanya mas. Keluarin aja, los aja nggak apa-apa, nanti saya kirim ke Prof Jamal. Halo Prof. Apa sih kalau duka standar sih paling capek gitu-gitu. Kalau kaitan yang bener cuma capek. capek pasti ya namanya berjuang, masa nggak capek ya kan. Terus selain itu apa sih ya yang paling kerasa tuh sebenarnya yang paling kerasa membentuk banget buat jadi dokter tuh malah di koas sih. Koas tuh mainnya tuh di kan karena kalau semisal di esket itu kita belajar tuh masih ada temennya gitu, masih kita bareng-bareng, tugasnya tuh hampir sama gitu. Tugasnya hampir sama, deadline-nya hampir sama, terus menghadapi dosen yang sama semisal gitu, atau menghadapi lab yang sama atau tugas yang sama. Kalau yang di koas ini kita kan personal kan, jadi kayak kadang kita ujian sama dosen A gitu, belum tentu teman kita bakal ujian sama dosen A. Nah itu terus kita juga kadang tuh karena di koas itu cenderung personal, jadi kayak benar-benar tahu karakter temennya kayak gitu gimana tuh pas di koas. Dok hati-hati dok. Gitu. Berarti apa namanya, kerjasama tim juga dibutuhkan nggak waktu koas? Ya itu penting banget sih. Itu suka dukanya ya. Yoi. Sukanya apa? Sukanya Harus ada sukanya mbak gitu, jangan-jangan banyak. Oke. Balik lagi ke tujuan awal sih, kadang kan kita koas tuh tetap menghadapi pasien kan, even kami koas pandemi kan. Terus rasanya tuh bakal nyenengin kalau semisal pasien terima kasih ya dok gitu. Gitu, hal-hal yang kayak gitu loh. Walaupun sesimpel ucapan terima kasih ya, tapi di hati tuh rasanya kayak beda gitu kan ya. Kalau dari dokter Olive nih suka dukanya apa dok? Selama jadi dokter ini, jadi koas. Jadi koas atau jadi selama jadi mana? Ya selama ini lah dok. Selama ini ya. Selama ini aja dok. Kalau saya sukanya di kedokteran selama ini karena saya dikelilingi teman-teman yang baik-baik. Saya ngerasa bisa kasih positive vibes gitu ya, bahasa anak zaman sekarang kan gitu ya kan. Saya ngerasa apa ya, dari semua teman-teman saya dari latar belakang yang berbeda itu saya tetap bisa cocok gitu loh sama mereka. Entah itu yang dari biasa aja sama yang paling dekat, itu tuh semuanya mereka semua saling bantu, terus toleransinya tuh menurut saya tinggi. Jadi saya nyaman-nyaman, menurut saya zona nyaman saya gitu loh bersama mereka. Zona nyaman kayak lagu. Berarti memang banyak cerita ya selama pendidikan sampai sekarang koas tuh pasti banyak hal yang terjadi ya kan, terutama katanya tadi adalah koas pandemi ya kan. Apakah pandemi itu sempat tertunda, misalkan yang harusnya sudah preklinik ya tadi, sudah praktek gitu, tapi karena ada pandemi jadi ditunda beberapa waktu dulu. Sempat ditunda. Sempat kayak gitu. Dan yang dilakukan di rumah atau di kos apaan? Kalau pas itu saya kan saya balik ke rumah kan. Kita ketunda berapa lama sih? Sempat 2 bulan. Enggak, yang dari kalau saya kan lulus tuh Mei. Mei April lah. Mei April harusnya tuh kalau dulu katanya tuh sekitar Juni atau Juli gitu ada bukaan kelas baru. Kalau nggak Agustus paling mentok. Juni ya. Harusnya Juli, habis itu mundur jadi September. Jadi September. Jadi 2 bulan. Pandemi itu. Karena pandemi. Mundur 2 bulan. Terus gimana selama di rumah? Apakah belajar bermain TikTok atau mungkin nggak install? Nggak install. Apa nih kegiatan produktif apa yang bisa dilakukan di rumah? Jangan ditiru ya guys, saya tidak produktif. Sama. Kalau dokter Alif ngapain aja nih pas di rumah? Saya di rumah mempraktekkan ilmu teknologi pangan atau gimana? Ini ya masak-masak ya waktu itu ya. Masak-masak kan, gitu siapa tahu ya kan. Saya di rumah main sama ponakan saya. Itu aja sih. Gak apa-apa sih, itu jemput, komunikasi ya. Jemput ponakan sekolah TK. Gitu. Terus habis
habis itu ngajarin berhitung gitu. Jadi ojek dan guru dadakan ya. ya. Jadi ini apa namanya waktu itu guru les TK ya. Guru les TK, oke. Lumayan lah persiapan ya dok. Nah ini pasti kan kita dokter berdua ini kan sudah melewati banyak sekali perjuangan ya. Biar agak dramatis kita nyebutnya perjuangan. Ya karena emang berjuang sih. Nah ada nggak sih harapan kedepannya tuh ingin menjadi seperti apa dan ingin bagaimana? Dari dokter Aisyah dulu. Kalau saya sih kan sebenarnya tinggal bentar lagi kan di sumpah dokter, amin ya Allah. Amin. Sesimpel ini sih, kalau misalnya suatu saat saya jadi dokter, entah apa profesi yang saya ambil apapun itu, entah itu klinisi lah, struktural lah, entah itu pada saat nanti ternyata saya milih di perusahaan atau di mana-mana ya sepenuh hati aja lah, terus dijaga integritasnya. Itu kayak reminder buat saya sendiri sih. Pernah nggak punya cita-cita menebar manfaat semakin banyak buat orang-orang? Iya. Pasti ya. Pasti. Kalau dari dokter Olive sendiri, harapannya apa ke depannya, pengen seperti apa gitu? Kalau dari pribadi saya, mungkin saya nanti entah mungkin jadi klinisi atau enggak jadi mungkin dokter researcher mungkin ya. Entah itu kalau secara umum mungkin orang-orang di dokter-dokter di luar sana yang ingin menjadi bermanfaat di bidangnya masing-masing seperti tadi di pekerjaannya masing-masing. Semuanya saya harap bisa bermanfaat gitu di bidangnya masing-masing. Amin. Totalitas ya. Entah itu di struktural, di klinisi atau di peneliti, di pendidikan itu semuanya. Karena semuanya itu saling membutuhkan. Iya benar banget sih. Nggak ada yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah ya. Karena semuanya sama. Tetap memerlukan totalitas dan integritas juga ya. Bekerjanya pakai hati dok. Ini tips dari saya aja sih. Okay. Nah. Kalau ngobrol soal perjuangan, lagi-lagi soal perjuangan, itu kan tidak hanya soal tenaga dan pikiran dan juga materi kan. Ya tentang itu sih ya. Nah itu gimana tuh dok? Apakah sudah berjuang sedemikian banyaknya gitu? Kalau saya sendiri sih, kalau ini mungkin agak beda ya sama prinsip orang. Tapi kalau saya sendiri, usaha saya tuh kayak nggak seberapa gitu dibanding doa orang tua saya, kayak doa orang-orang yang di sekitar saya gitu, usaha orang-orang yang di sekitar saya kayak sesimpel apa ya, saya kan bisa kuliah gara-gara orang tua saya, saya bisa bisa mengerjakan ujian gara-gara orang tua saya. Jadi kayak saya nggak ngerasa ini pencapaian saya, tapi pencapaian orang-orang di sekitar saya juga gitu sih. Jadi yang berjuang bukan cuma saya. Oke, tapi ada doa orang-orang di balik kesuksesan kita ya. Kalau dokter Lili apakah sama? Ada doa orang tua di balik perjuangan itu semua? Saya yakin pasti ya. Pasti iya ya. Walaupun mungkin tidak diutarakan secara langsung ke kita ya. Tapi pasti tetap terselip doa dari orang tua. Nah, ini for your information nih dok, kan ini hari menstruasi dunia, betul ya? Betul nggak sih? Nah, tadi ada materi, semuanya itu worth it nggak? Effortnya dengan hasilnya itu tuh apakah balance atau merasa bahwa ya tadi kayaknya aku belum berjuang banget. Maksudnya selain itu juga dengan yang kita keluarkan nanti setelah jadi dokter tuh apakah modalnya balik atau iya. Modalnya balik bisnis kali. Iya. Gimana dok? Kalau kita bicara materi gitu apa ya, nggak bisa langsung kayak, karena tiap daerah beda kan, terus tiap rezeki orang beda. Maksudnya ada orang yang setelah ya dia bikin kliniknya rame, ada yang nggak rame gitu. Tapi yang paling penting kan sebenarnya indikator kepuasan orang kan nggak cuma masalah materi kan. Ketika dia ketemu orang, dia bermanfaat. Ketika dia udah sekolah lama nih 6 tahun, terus habis itu dia ketemu pasien, dia bisa mengobati dengan baik. Itu menurut saya udah worth it sih.
worth it-nya jadi di situ ya. bukan tentang materi. Tapi Lebih tentang ke kepuasan batin. kepuasan batin. Bukan Oke. sebenarnya juga bukan tentang strata sosial juga. Kalau dipikirkan sekarang dokter-dokter kan banyak yang, mohon maaf nih, agak menyinggung, tapi sekarang kan pasien sekarang kan pinter-pinter Mbak. Jadi datang ke kita, "Dok, saya sakit ini." Lah, padahal saya kan belum periksa ya. Iya, karena dia udah tahu nama penyakitnya ya kan. Nah, itu kan jadi apalagi di era Covid kemarin kan banyak banget pasien yang cenderung tidak mempercayai dokter. Nah, itu. Karena banyak isu yang ya, beredar ya, isu gitu-gitu. negatif ya. Paling ya kita ngambil worth it atau enggaknya dari itu tadi. Dari itu. Kalau menurut Dokter Alif sendiri worth it atau tidaknya itu berdasarkan apa? Apakah sama hanya dengan ya as long as kita bisa bermanfaat itu sudah dikatakan worth it, atau mungkin ada yang lain? Kalau dari semua perjuangan saya selama ini ya, mungkin saya lebih sebenarnya kurang merasa sedih ketika koas ini masuk di koas pandemi. Tapi memang gimana lagi ya, kita nggak bisa dihindari gitu. Nggak mungkin saya akan menunda koas saya gitu kan. Betul. Ya udah nanti saya akan bagaimana berusaha ke depannya menutupi itu gitu, mungkin dengan cara yang lain, atau saya harus berusaha lebih lagi nanti waktu internship seperti itu misalnya. Ketika nanti dari semua ini mirip sama Aisyah mungkin ya, kalau dari materi memang sebenarnya Tidak kita bisa nggak, diukur dengan itu ya. kita nggak tujuan awalnya sih kalau misalkan jadi dokter itu nggak bisa tujuan utamanya tentang materi, tentang uang itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau kalau ngerasa udah bisa, misalnya ada pasien yang ternyata ketika kita kasih, bahkan paling kecil aja, misalnya ada saudara yang udah nanya ke kita, kalau ini gimana ya gitu, terus habis itu kita bisa ngasih usul, ngasih coba nanti periksa ke sini gini, cek lab ini misalnya kayak gitu. Terus habis itu dia ngerasa, oh ya ini kemarin udah cek gini, habis itu udah periksa ke dokter ini, makasih ya, misalnya kayak gitu aja tuh udah seneng gitu. Udah seneng banget ya. Berarti memang dinilainya dari situ, ketika kita berguna untuk orang lain tuh merasa worth it-nya berarti di situ ya, satisfying-nya tuh di situ ketika kita bisa membawa manfaat. Nah, ini kita mundur lagi ke topik sebelumnya, yaitu hari menstruasi, hari kesehatan menstruasi nih ya. Gak apa ya Dok, kita bahas ini ya. Kita kan sama-sama cewek, dimana kita mengalami hal itu kan sudah kodratnya seorang wanita. Which agak dalam nih. Nah, saya mau tanya nih, pertama kali mengalami menstruasi itu kapan Dok? Dari Dokter Alif dulu. Kalau saya dulu agak telat dibanding teman-teman yang saya lain. Biasanya tuh umur 12, 13. Saya itu SMP ya, SMP ya, kelas 6 sampai SMP kelas 1. Tapi saya tuh akhir SMP kelas 2. Akhir SMP kelas 2. Jadi mau usia 14. Mau usia 14. Ya, tapi kaget enggak sih kayak apa ini gitu, atau memang sebelumnya sudah tahu ya itu yang namanya menstruasi itu karena seperti teman-teman itu gitu. saya udah rata-rata udah semua. Terus saya belum sendiri tuh saya malah takut. Oh, malah takut. Saya belum ya. Jangan-jangan saya cowok gitu. Belum ya. Saya sampai berdoa, ya Allah, saya kok belum menstruasi ya Allah. Oh, ternyata khawatirnya udah sejak awal ya. Iya, jadi gimana? waktu udah ya, aku cuma bilang ke ibu, oh ini menstruasi gitu. Oh ya udah gitu. Oh, karena teman-temannya Ya, udah dulu udah. ya. Jadi nggak kaget juga sih, karena Nggak malah bertanya-tanya, kok saya belum ya Allah. Kalau mungkin sekarang bertanya kenapa belum, karena nggak teratur ya. Kalau dulu emang karena belum, akhirnya bertanya-tanya sampai berdoa minta. Oke. Oh, luar biasa. Kalau dari Dokter Aisyah sendiri gimana? Kalau saya pertama kali tuh usia 12 tahun. 12 tahun. Tahun. Pas itu saya nggak tahu tuh ini apa gitu. Jadi saya mohon maaf ke kamar mandi, kencing gitu kan. Ingat banget pas itu tuh ibu tuh lagi ada tamu. Terus habis itu kan ada nodanya kan. Nodanya.
saya kaget lah. Terus bodo amat tuh ibu saya mau ada tamu kayak mau ada apa, saya teriak-teriak tuh, ibu iki opo kan. Terus akhirnya ibu saya lari kan, panik kan anaknya kenapa. Terus kayak nyampe kamar mandi, ibu saya kayak oh alah, diambilin tuh si pembalut tuh. Baru enggak kalau oh aku mens tau gitu. Terus ada feel something different gak sih, kayak dari dalam aku ternyata sudah menstruasi, berarti kan sudah dewasa kan. Itu ada ngerasa kayak gitu nggak? Apa? Nggak ada sih, nggak ada ya, tetap ya udah gitu. Tetap kagetnya waktu itu aja kan. Kagetnya gitu doang. Terus gimana? Aku sendiri waktu SMP, aku dulu di SMP 3 Solo kan. Apa ya, sama sih, telat juga, tapi saya nggak berdoa dong untuk karena saya malah takut, jujur takut. Itu apa kok keluar darah gitu kan, padahal saya sudah SMP, otomatis sudah dapat materi tentang kayak gitu kan, tentang menstruasi, tentang reproduksi, tapi tetap ngerasa takut sampai akhirnya itu sama kelas 2 SMP baru keluar. Takut sempat jadi pendiam beberapa hari. Karena ini apa sih kayak gitu. Temen malahan yang ngasih tahu itu namanya mens. Oh namanya mens. Temen aku yang gitu. Nah terus ada gejalanya nggak sih waktu pertama kali itu? Ya pasti nggak expect kan kalau bakal mens atau tapi kan tetap terasa nih, misalkan sakit perut atau apa gitu, ada nggak sih Dok? Kalau waktu awal menstruasi awal tuh nggak ada sama sekali. Tapi makin lama saya awalnya nggak tahu kalau itu sebenarnya PMS, premenstrual syndrome itu waktu SMA itu sering banget sakit kepala. Ya, terus abis itu kalau nggak sakit kepala jadi tuh ganti-ganti gitu. Kalau nggak sakit kepala pegel-pegel. Ya terserah lah apa yang mau datang gitu kan ya. Pegel-pegel. Abis itu kadang tuh panas gitu di muka. Tapi kalau sakit perut dulu jarang. Malah sakit perutnya tuh akhir-akhir ini. Atau ya waktu kuliah gitu udah mulai sakit perut gitu. Oke, kalau dari Dokter Aisyah sendiri gimana nih? Kalau saya itu pas awal-awal ya sama sih. Nggak terlalu kerasa, maksudnya kayak ini nggak sakit perut juga, nggak pusing mual gitu. Terus tapi makin lama tuh makin kerasa ada sakit perutnya. Nah sakit perutnya tuh kayak cenderung ya apa sih Mbak, kram gitu ya. Kayak rasanya pada saat itu kayak diremes gitu perut kita kan gitu kan. Bener sih. Terus badannya anget tapi nggak panas gitu. Terus Di muka. Panasnya di muka. Sebadan sih panas. Sama paling pegel-pegel gitu aja. Cuma pada beberapa case emang ini tergantung tergantung situasi. Kalau misal saya lagi stres, maksudnya dalam konteks ujian lah, terus banyak tugas lah gitu, biasanya rasa sakitnya cenderung lebih sakit gitu. Lebih sakit. Oke. Tapi kan itu kadang bikin bad mood ya. Kalau badan gak enak tuh bikin bad mood. Apakah harus gitu marah-marah gitu, tapi itu harus gak sih Dok? Tapi kalau saya sendiri bukan lebih ke marah-marah sensitif gitu, enggak sih Mbak. Tapi saya lebih ke melo, sedih. Lebih ke nangis di pojokan gitu. Kemarin yang terakhir ini yang mau menstruasi itu pas ngerjain tugas itu, kok aku sedih ya, tiba-tiba pengen nangis gitu gak sih? Aku sedih ya, kenapa ya? Terus aku telepon orang rumah gitu kan, telepon video call gitu, ketemu telepon ponakan gitu kan yang masih kecil. Terus habis itu udah masih sedih gitu, kenapa ya aku ya gitu. Terus habis itu pas aku lihat kalender, berarti moodnya lebih ke sedih ya. Tapi pernah marah-marah nggak? Enggak ya? Lebih ke melo. Kalau Dokter Aisyah lebih ke melo atau lebih ke marah-marah? Saya bisa dua-duanya sih Mbak. Bisa dua-duanya. Tapi nggak yang dalam satu waktu gitu, enggak. Jadi kayak kadang tuh bisa melo kayak hal kecil, lihat video apa gitu yang harusnya tuh saya nggak nangis gitu, bisa jadi saya nangis ya? Kayak for no reason bener-bener gitu kan. Terus kayak apa ya, saya tuh kalau marah cenderung apa sih, diem gitu kan. Terus kalau kayak hal yang harusnya saya tuh nggak marah tapi tiba-tiba jadi marah aja. Jadi kayak gue nggak suka gitu. Emang sih prinsipnya cewek kalau baru PMS tuh senggol bacok ya. Bener. Kan PMS tuh kayak pengen sendiri dulu, ya udah pengen sendiri, pengen menikmati apa-apa tuh ya sendiri gitu. Nah kalau misalkan dari Dokter Olive nih, pengennya sih kalau pas mens tuh gimana? Apakah dikirimin makan sama doi atau pengen sendiri atau pengen apa? Kalau pas PMS gitu?
Nggak ada sih, nggak ada kayak kepengenan atau Nggak ada sesuatu kepengenan ya. gitu ya. Biasanya kan sebelum mens tuh nafsu makan kayak meningkat. Ya kalau nafsu makan ya Nafsu makan meningkat Ya. berarti wajar ya, berarti nggak cuma saya. Nggak. yang merasa. Nah, tapi kalau pengen apa gitu nggak kepikiran ya. Misalkan pengen diperhatiin lebih atau gimana gitu. nggak ada. Enggak ya, tetap biasa aja gitu. Kalau dari dokter Aisyah sendiri? Ya sama sih Mbak. Sama. Kan kita ngejalanin udah kayak tiap bulan gitu loh. Mau berharap apa? Mau berharap apa? Ya siapa tahu dok, bulan pertama pengennya dikasih apa, bulan kedua dikasih apa gitu kan. Di jadwal gitu. Di jadwal ya, jadi boleh. ada wishlistnya nih tiap bulan. Nah, pernah nggak sih misalkan nih kan kedokteran tuh banyak ujiannya ya kan, banyak ujian di sini maksudnya akademis, Iya, di iya. bidang akademis. Pernah nggak ada suatu momen penting tapi delalah tahu ya dok, kebetulan Iya, iya. kebetulan kita PMS. Iya. Itu kan sesuatu yang kalau saya sih lebih memilih untuk berdiam diri gitu. Nah, kalau jenengan berdua nih bagaimana sih cara mensiasati ketika kita ada event penting nih, tapi ternyata kita PMS, otomatis kan bad mood, ya kan mood swing kan biasanya kan. Itu gimana caranya? Dari dokter Aisyah dulu. Atau lagi ketemu sama pasien terus pas PMS gitu jadi performa kita berkurang gitu atau gimana? Oh, kalau yang sebenarnya yang mempengaruhi itu bukan ke bad moodnya sih Mbak. Kalau semisal kayak ada hal-hal penting itu, lebih ke sakitnya paling. Oke. Sakit kan kita nggak bisa prediksi ya. Kalau apa kayak mood swing gitu kan masih bisa kita kontrol. Kalau saya paling itu sih, kalau semisal sakit bener-bener sakit nih, ya udah makan secukupnya, istirahat secukupnya, minum air sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang simpel gitu aja sih. Oke, itu untuk cara mengatasinya ya. Kalau emang sangat-sangat mengganggu banget, ya boleh lah sekali-kali tapi minum obat pereda nyeri. Tapi jangan terlalu sering juga ya. Setiap Oke. bulan. Tiap bulan. Agak serem ya. Berarti nyeri banget dong. Lebih ke sakit kepala sih. Oh, soalnya lebih ke sih, sakit Mbak, ya. kepala. Saya kalaupun buat tidur nggak sembuh. Nggak sembuh. Ya. Oke. Rasanya berat gitu atau ngiung-ngiung atau kayak orang darah rendah gitu. Kayak berdenyut gitu. Kayak Kayak berdenyut. mirip migrain. Oh, mirip migrain. Dan gimana dok? Pernah nggak pas ngadepin pasien tiba-tiba ngalamin gejala PMS kayak gitu? Kalau untuk yang bad mood, yang sedih kayak gitu sebenarnya nggak terlalu pengaruh, karena ya kita tahu kalau situasi profesional kalau misalkan ketemu ya harus sesuai. Tapi kalau yang sudah fisikal, yang kayak sakit kepala, sakit perut kayak gitu, ya gimana lagi, mau minum obat akhirnya. Akhirnya minum obat ya, demi profesional juga, kita harus profesional juga kan. Oke. Tapi emang kalau misalkan cowok ada yang kepo, emang PMS sakit ya? Ya sakit lah. Ya kan, ya maksudnya gimana ya sakitnya. Kalau saya sendiri sih tidak bisa mendeskripsikan sakitnya di skala berapa, tapi menurut saya sakit. Tapi menurut Jana gimana sih, sakit nggak? Sakit sih Mbak, cuma emang kita harus tahu nih batasan ini sakit yang normal atau enggak. Yang normal atau enggak itu bedanya gimana? Semisal ada beberapa case di mana memang ada apa ya, let's say kelainan lah, bukan kelainan, penyakit lah. Penyakit entah itu di rahimnya atau di bagian jalur keluarnya haid itu. Nah, itu kadang tuh memang sangat amat sakit deh. Sakitnya itu skalanya kayak sampai kita harus masuk di rumah sakit gitu. Tuh orang harus masuk, ada yang kayak gitu. Ada yang gitu. Oke. As long as kita masih bisa beraktivitas, terus habis itu kita masih bisa tidur, even tidurnya terganggu ya. Tetap nyut-nyutan ya rasanya. Itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, berarti ya masih skala normal lah ya, bisa ditahan. Tapi menurut dokter Al sendiri sakit nggak sih dok? Kan kadang standar sakitnya orang tuh beda-beda kan. Kalau saya dari pribadi saya, kalau sakitnya saya tuh menurut saya nggak terlalu, masih bisa saya tahan sebenarnya. Karena teman saya yang lain masih ada yang dia tuh sampai kesakitan banget gitu, sampai pingsan gitu, ada nggak sih? Dulu ada teman ya? SMP kayaknya ada. Ada sampai pingsan kayak gitu. Sempat ya ada, tapi kalau teman-teman yang sekarang saya itu mungkin lebih sakit perut sampai guling-guling gitu. Iya bener. Ya, jadi kalau misalkan ada cowok yang ngatain lebay, sumpah itu nggak lebay ya, itu nggak gimmick ya. Beneran deh, itu tuh rasanya nggak bisa dideskripsikan, pokoknya sakit banget lah gitu.
Terus kira-kira nih dok, ada nggak sih tips buat cowok nih ya, buat cowok kalau pas menghadapi entah temennya, entah ceweknya, atau entah siapa yang baru mens gitu, tips buat cowok, apakah ya be nice atau gimana gitu? Sabar. Sabar. Sabar, Sabar. harus sabar. Kalau dokter Olive sendiri apa? Ya, minta pengertiannya Iya. ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Harus sabar, harus banyak ngerti ya. Ya. Karena emang itu tuh nggak bisa diekspresikan sih kalau ya apa ya, saya sendiri kan juga ngerasain head kan, dan kadang saya sampai mohon maaf cuti karena saking sakit banget ya kan, sampai ya ganggu aktivitas banget lah. Nah boleh dah dok, setelah tadi kan sudah tips buat cowok ya, mohon sabar dan mohon pengertiannya. Nah sekarang untuk cewek sendiri nih, gimana sih cara biar ya pokoknya bisa apa ya, bisa kuat menghadapi menstruasi apa sih? Ya pokoknya tips buat cewek lah untuk menjaga kesehatannya. Oh iya. Oke, gimana dok? Paling itu sih mbak, kayak yang paling penting adalah apalagi kalau misal kita udah mens, harus tahu tanggal-tanggal di mana kita kemungkinan mens. Kayak misal tanggal bulan ini tanggal 1 ya, mundur-mundurnya tanggal mundur majunya kita bisa memperkirakan sendiri kan. Terus yang kedua kita harus tahu kayak tanda-tanda kapan nih kira-kira kita bakal mens. Maksudnya mbak pernah ngalamin gak sih, maksudnya kayak ini kok tiba-tiba badanku lemes ya, terus kayak tiba-tiba perutku sakit kok, tapi nggak sesakit pas mens. Kalau saya biasanya tanda-tandanya ke arah situ sih. Kalau semisal emang udah ternyata beneran nih, apalagi kalau dilihat dari kalender ternyata mendekati nih, ya udah kayak relaxing aja daripada mood swingnya nggak bagus. Terus habis itu ya prepare for the worst lah, maksudnya kayak kalau semisal emang benar-benar sakit ya siap-siap obat aja, tapi better sakit di bawah relaxing aja sih. Di bawah relax aja. Apalagi kan sekarang kayak aplikasi reminder kayak gitu kan udah banyak ya, bisa dilihat dari situ juga. Nah kalau tiba-tiba telat nih dok, kan biasanya nih kadang biasanya nih kan cewek kan telat tuh stres banget, padahal biar mensnya lancar kan nggak boleh stres. Nah itu gimana dok tipsnya biar nggak stres banget gitu dari dokter Olive deh? Biar nggak stres banget. Yang pertama harus tahu dulu siklus haidnya itu berapa hari. Kalau secara medis yang normal itu sekitar 24 sampai 35 hari. Itu siklusnya. Jadi maksudnya itu jeda antara haid menstruasi haid bulan ini sampai ke bulan berikutnya gitu. Ya, itu siklusnya. Kalau misalkan telat, asalkan dia nggak lebih dari 35 hari itu sebenarnya nggak apa-apa. Meskipun normalnya dia 28 hari. Ketika dia misalkan tahu siklusnya kok mundur terus sampai mungkin 40 hari lebih kayak gitu, ya silakan untuk memeriksakan diri, mungkin apakah ada masalah gitu, atau mungkin karena dia sangat nyeri gitu waktu menstruasi juga mending diperiksakan aja. Soalnya ada beberapa penyakit yang memang ketika dia makin sakit banget kalau misalkan ada miom misalkan, atau enggak kalau ada kalau dia perdarahannya terlalu lama gitu, jadi lebih mungkin 7 hari lebih. Jadi siklusnya itu jadi memendek gitu. Gitu, lebih kurang dari 24 hari bisa kayak gitu. Intinya jangan banyak beban pikir juga ya ketika merasa bahwa kok ada yang aneh gitu, mending langsung diperiksakan aja gitu ya. Jadi harus tahu siklusnya dulu seperti apa. Berarti harus self love. Ini kan kadang tuh dalam satu bagian kan ada cewek cowok sama dia nggak tahu jadwalnya dia itu haidnya kapan. Iya kan, saya nggak mungkin nge-share jadwal menstruasi saya kan. Itu gimana tuh, perlu tahu nggak sih kita yang jadi temen? Iya, cowok-cowok tuh perlu tahu nggak sih? Dalam satu bagian misalnya tuh perlu ngerti nggak sih jadwal dari temennya haid. Kemudian kita yang jadi temen tuh harus kayak gimana sih? Kalau menurut saya emang nggak semua orang harus tahu, ya kan. Tapi better lah kalau semisal orang-orang yang benar-benar yang sering bersinggungan sama kita tuh tahu gitu. Tolong pengertiannya mas. Enggak, iya. Tapi udah hampir selesai. Lah kok tak jawab? Soalnya emang kadang tuh kami sebagai perempuan memang memerlukan bantuan laki-laki. Iya betul. Bukan kadang. Ya sering lah, sering. Memang butuh gitu.
baik itu apa ya, dalam konteks kerjaan, baik itu dalam konteks ya sosialisasi biasa gitu. Emang ini ya, ini yang menjadi catatan sekarang tuh gini, kadang tuh orang masih menganggap menstruasi itu tabu gitu. Iya, betul. Apalagi laki-laki gitu. Laki-laki apalagi kan orang Jawa ya, kita hidup di Jawa kan sometimes menstruasi itu rasanya seperti hal yang tidak baik untuk diumbar gitu. Iya. Tapi yang harus ditanamkan adalah bahwa hal ini tuh lumrah gitu. Semua orang harus mengerti gitu. Harus mengerti keadaannya seperti apa, siklusnya bagaimana, normalnya seperti apa. Semisal ada teman kita ini let's say ada seorang perempuan dia haid, terus perdarahannya masif itu maksudnya sangat banyak, terus habis itu dia pingsan. Nah ada teman laki-lakinya, kalau semisal dia nggak tahu kalau ini hal yang nggak bagus, dia pasti bingung dong mau ngapain. Nah itu hal yang harus ditanamkan dari sekarang. Oke, berarti saya habis ini kalau mau mens saya tempel mas. Sedang haid jangan diganggu gitu. Tadi ya di sini kan sedang haid jangan diganggu gitu. Nah oke, ini kayaknya materi tentang menstruasi kita tutup aja ya dok ya. Karena saya harapnya juga gitu sih, semua orang juga paham, terutama cowok ya. Jangan bilang yang aneh-aneh soal haid tuh. Kalau tidak sakit ya sakit gitu. Ya intinya minta pengertiannya aja buat cowok-cowok. Nah ngobrol soal stase, ini kan baru stase di PMI ya. Gimana nih dok, menurut jenengan berdua stase di PMI itu gimana secara umum dulu, Dr. Olive? Membebani nggak? Oh yang bener. Bener ya? Ini jujur. Oh jujur. Review jujur ya. Kalau Dokter aku sendiri? stase PMI ini kan 2 minggu, mungkin lebih dikit daripada stase lain. Yang lain ya. Cuma 2 minggu. Di sini kami ada beberapa penempatan ya, pos-pos ada yang di markas, ada yang di Gria PMI juga di situ. Dari sini kami, kalau dari pribadi saya ngelihat jadi tahu gitu. Yang Tahu belum tentang? Sebelumnya nggak tahu. Kayak misalkan kami tahu kalau darah itu bisa dari orang-orang donor darah, habis itu pengolahannya kayak gimana kan kami juga nggak tahu. Terus sejak di PMI, oh ternyata kalau darah untuk cara pemisahannya itu gimana caranya gitu. Sekarang jadi tahu, oh ternyata di lab tuh kayak gini. Oh ternyata kalau misal alur, kalau misalkan nanti ada permintaan darah dari rumah sakit, oh itu seperti ini gitu. Jadi itu lebih tahu. Kalau misalkan menurut saya ini bermanfaat kalau misalkan nanti di kedepannya kami misalkan nanti di klinisi terus nanti meminta permintaan darah, oh nanti di sana tuh sebenarnya seperti ini gitu. Jadi kurang lebih ada gambaran gitu loh untuk nanti dan kedepannya. bisa memberi edukasi ke masyarakat juga ya tentang darah. Dan itu baru pertama kali Dr. Olive dapatkan. Ya mungkin selama ini cuma teori. Kalau darah nanti ya dari whole blood dipisah-pisah jadi VRC dan lain-lain. Berarti sebelumnya gitu. sudah ada materi Ada soal itu. teorinya, tapi kan kami nggak pernah lihat secara langsung cara pemisahannya seperti apa dan cara lain-lain gitu. Oke, dan kalau dari Dr. Aisyah sendiri gimana? Kurang lebih sama sih mbak. Karena kami jarang terpapar, apalagi pas preklinik kan ya ada praktikum, cuma sifatnya kan manual kan. Terus kita ke PMI, apalagi di labnya pakai teknologi yang serba computerized. Yoi PMI. Yoi. Terus gimana dok? Jadi kayak apa ya? Jadi pengetahuan baru juga sih. Terus kayak tentang tata cara menyimpan darah, terus tata cara kayak semisal kalau mau order darah tuh caranya gimana sih? Terus kalau untuk keamanan pasien gimana sih? Terus yang paling jadi poin plusnya tuh di PMI Solo kan ada Gria PMI ya. Nah itu cukup membuka apa ya? Melatih empati. Mata batin. Oh, melatih empati. Gitu. Saya kan kadang kita temui di Gria PMI ada seorang lansia yang dia mohon maaf nih ditelantarkan oleh keluarganya dengan sakit yang seperti itu. Nah, di situ kita dilatih empatinya banget sih. Oh gitu. Udah di unit mana aja dok selama stase ini? Di departemen mana aja? Maksudnya di PMI ini? Iya di PMI ini. Saya udah dapet di Poli udah, di Gria udah, di lab
tadi barusan. Yang belum UDD sih Mbak. Yang belum UDD. Berarti di Aftapre itu belum ya? Belum. Oke. Ada hal yang paling berkesan dari semua divisi stase yang ada di PMI? Yang paling berkesan itu di Gria sih kalau di saya. Gria. Iya. Kenapa? Ada pernah mengulik cerita dari lansia di sana atau mungkin pernah ngobrol sama ODGJ di sana? Saya ngobrol dikit-dikit sih. Yang berkesan tuh mungkin ke ODGJ itu lebih kayak apa ya? Kita tuh harus ya mereka manusia gitu. Ya di samping mereka punya sakit yang seperti itu gitu. Gimana sih sikap kita? Di situ saya merasa dilatih banget gitu. Maksudnya dia sebagai seorang pasien, kita bisa nggak mengontrol mereka, kita bisa nggak memperhatikan mereka dengan cara yang benar gitu. Terus kayak kalau yang di Gria tuh Gria yang bahagia. Jadi ada seorang bapak-bapak gitu, mbaknya kayaknya pernah cerita juga yang Pak Agus itu. Nah itu cukup mengharukan sih. Cukup mengharukan. Sudah bertemu dengan Pak Agusnya? Sudah. Dan sempat nangis gak? Enggak. Tapi ya agak menyentuh lah. Agak menyentuh. Dan alhamdulillah Pak Agusnya sampai sekarang sehat walafiat ya Dok ya. Alhamdulillah. Bedanya dengan stase jiwa apa? Nah, karena kami koas pandemi tidak dapat stase jiwa gitu. Kami dapat. Oh, dapat. Kami dapat. Kami tetap dapat stase jiwa yang di Muardi sama yang di RSUNS. Cuma harusnya kalau dulu kami harusnya dapat di RSC. Tapi karena pandemi mungkin dari RSC atau mungkin dari FKWNS juga agak mengurangi paparan, jadi kami nggak ke RSC. Jadi Gria tuh merupakan pengalaman pertama kami juga menghadapi yang ODGJ yang seperti itu gitu. Kan ada kan orang yang ke psikiater gitu dengan ya let's say bipolar disorder itu kan orang yang beliaunya masih bisa diajak komunikasi lah seperti kita. Tapi kalau orang yang ODGJ yang di Gria itu kan udah beda ranah gitu. Udah perlakuannya harus beda gitu. Pernah nggak ngobrol jam 5 menit pertama bahas polisi, terus habis itu bahas TNI dengan orang yang sama, pernah nggak? Oh enggak, saya saya ketemu yang itu. Nggak ketemu yang itu. Ini ngobrolin apa aja sama ODGJ? Ya paling kayak ada sih mbak satu orang yang mbak siapa saya lupa namanya, Mbak Siti kalau nggak salah. Dia sering nanya kan, Mbak rumahmu neng di aslinya mana, saya cantik nggak mbak gitu. Itu kayaknya pertanyaannya tuh sudah jadi template ya buat Siti ya. Default questionnya Siti itu kayak gitu karena semua orang yang datang tuh pasti ditanyain itu ya kan. Oke, berarti memang belajar banyak banget dari Gria. Oke, kalau dari Dokter Olive sendiri gimana? Udah di mana aja? Saya udah di Gria, udah kemarin di UDD sama di lab. Hari ini UDD lab. Ya. Hari ini di Poli. Di Poli. Ya. Ada nggak dari semua divisi itu yang bikin berkesan? Apakah sama di Gria? Ya, sama di Gria. Ya. Apa nih Dok? Kemarin hari Jumat itu saya di Gria. Kemarin kalau hari Rabu itu saya di TTV pasien lansia. Lansia kan nggak sebanyak pasien ODGJ. Nah hari Jumat itu kami tugasnya di bagian Gria Peduli, itu periksa semua pasien di sana, semua warga yang di sana. Pertama yang laki-laki, yang putra, lalu yang putri. Cuman kalau yang putra itu ada pasien yang memang udah stabil ya, yang bisa diajak senam itu. Terus habis itu ada yang pasien yang di ruangan isolasi. Ya karena ada stroke ya juga ya. Gitu. Di situ kemarin saya agak kaget. Kagetnya itu merasa bersalah gitu karena saya bukan mau menghindar sebenarnya kemarin itu. Jadi ada karena memang pendampingnya itu nggak ada waktu itu. Jadi saya tuh sebenarnya pengen bertanya ini siapa namanya, kadang karena ditanya itu nggak kooperatif gitu. Namanya berubah-berubah. Sebenarnya bukan yang ODGJ atau nggak memang udah stabil, tapi tuh ada yang ganggu gitu loh. Jadi bingung kan. Jadi terus habis itu pas saya mau sebenarnya mau periksa semua, mau periksa tensinya semua. Terus saya tuh nengok karena saya mau nyari masnya lagi gitu kan. Perawatnya. Salah satu bapaknya bilang milih-milih loh mbak gitu kan. Saya terus enggak kok pak, saya ini gantian kok, saya ke ujung dulu gitu. Bukan saya tuh mungkin terlihat kayak
karena bapaknya keadaannya kayak gitu terus dikira milih gitu kan. Saya enggak kok Pak, ini saya emang Itu pasiennya yang ya, berkata seperti itu. ya Oke. enggak kok saya ini gantian kok, saya pas ke bapaknya yang paling ujung, habis itu baru ke beliau gitu kan. Maksudnya saya nggak bermaksud untuk melewati Iya, gitu loh, iya. karena Ya, sometimes orang nggak keadaannya, tahu ya iya, karena niat kita. keadaannya Heeh. kayak gitu. Saya nggak berniat buat kayak gitu, kayak memang kalau ya kayak nanti kan misalkan kami udah disumpah itu kan juga ada ya sumpah yang poinnya kami nggak boleh memilih-milih pasien gitu kan. Tidak Meskipun membeda-bedakan iya pasien. meskipun keadaannya apapun, karena memang keadaannya beliau kayak gitu ya. Saya ngerasa enggak kok, saya nggak kayak gitu. Jadi kayak sedih. Padahal emang niat kita nggak kayak gitu Ya, kan. gitu. Mungkin karena saya lagi nyari-nyari emasnya gitu kan, jadi kelihatan kayak gitu. Itu ya kemarin saya inget kayak gitu. Oke, tapi tidak apa-apa dok, silahkan buat pelajaran ya dok ya. Nah ini masih berapa lama nih dok di PMI? Seminggu lagi. Ya. Seminggu lagi, wah seminggu lagi. Nah kalau habis dari PMI itu kemana nih jalan berdua? Kalau kami dapatnya IGD RSWNS sih Mbak. IGD RSWNS, RSWNS Itu untuk berapa lama? 6 minggu. 6 minggu, Iya. sama? Ya sama. Oh IGD, itu tuh kelompoknya sama itu terus ya Iya berarti? sama kita berdua nih. Oh gitu, berarti nanti kalau misalkan saya ke IGD UNS terus ndelalah lagi, terus kebetulan baru praktek, berarti timnya sama lagi? Iya, tapi nanti ada tambahan sih yang kemarin di DKT terus sama yang di PK ngumpul jadi satu di situ. Oh oke. Juga udah ikut shift juga ya? Iya. Oke, luar biasa. Terus mau tanya nih, UKMPPD-nya kapan? UKMPPD itu apa sih, boleh di-spill dulu nggak dok? Kalau UKMPPD itu ujian kompetensi. Ya pokoknya ujian kompetensi lah. Ukom. Konkret lah, Ukomnya. Ukom. Oh sebelum ambil sumpah. Panjang mas. Iya nggak hafal. Panjang mas. M-nya ya M-nya apa? Mahasiswa? Iya deh. kami akan Kompetensi. searching lagi. Prof, mahasiswanya prof. Maaf. Prof. Udah Kapan itu? kelihatan belum siap KMP? Oh, Jangan dong, kita harus siap. Kalau kami berdua tuh dapatnya November. November. Kalau teman-teman kami nih, mohon doanya lah. Hari ini mereka Hari ini pada ada ujian. yang ujian. Sama Hari ini besok. ada yang ujian sama besok. Iya. Di stase yang sama ini. Enggak. Mereka sudah Ada. selesai. Oh. Cuma memang oke. seangkatan. Ada harapan khususnya enggak? Buat- Pengennya. Ya buat diri sendiri sama buat teman-teman yang lain Kalau buat menghadapi Ukom ini. semoga lulus one shot udah gitu. Ya. One shot. Oh, kalau nggak one shot masih ada second shot gitu. Ya second shot. Gelombang yang selanjutnya. Iya. Belum main selanjutnya. Next year atau Biasanya 3 bulan sih. oh Mbak. 3 bulan. Ya semoga one shot tadi ya dok ya. Amin. Dan bisa menjadi dokter yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Seru nggak stase di PMI? Seru sih mbak. Sama ini Seru. Seru ya. Mm-mm. Banyak suka dukanya juga kan ya pasti. Banyak kan sukanya sih mbak. Oh banyak kan sukanya. Luar biasa. Dokter Olive juga sama, banyak kan sukanya. Suka ketemu Mbak Dia juga. Ukuran sepatu berapa? Captain Dixie itu apa sih? Apa? Sebelumnya kan pasti dapat cerita tuh yang dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ketika menjalani langsung tuh sesuai nggak, match nggak? Oh stase PMI maksudnya. Match aja sih mbak. Maksudnya nggak yang kayak jauh dari ekspektasi terus gitu-gitu enggak sih. Oke. Berarti emang sudah sesuai dengan sesuai gambaran. sesuai aja. Sempet overthinking nggak ntar di PMI mau ngapain ya gitu? Kalau saya enggak. Maksudnya kayak ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Dokter lu juga gitu. Iya. Tahu kenapa dok? Toh tujuannya kan nyari ilmu kan. Ya udah itu aja sih, diniatin aja. Oke. Saya kira kayak anak TK mau piknik gitu dok, jadi nggak bisa tidur, besok mau ngapain? Oh, enggak. kayak gitu. Oke. Ini kalau kita lanjutkan, biasanya cewek kalau ketemu cewek bisa ngobrolnya sampai seminggu ya. Karena kita dibatasi durasi, boleh dodok closingnya buat teman-teman di luar sana biar mungkin yang saat ini masih pendidikan bisa lebih semangat lagi gitu. Mau nggak? Siapa dulu nih? Bebas mau
sweet dulu atau gimana nih? Mungkin buat teman-teman yang sedang menjalani pendidikan dimanapun, maksudnya entah itu kedokteran, entah itu prodi lain, atau mungkin ada yang masih SMA gitu, ya sungguh-sungguh aja sih. Jangan terlalu, ya event itu seberat apapun itu, maksudnya sepengen nangis darah itu, kayak tiap hari ya Allah aku ingin menangis tapi aku harus menjalani ini, ya udah telan mentah-mentah aja, pada akhirnya kan tetap hasilnya di akhir kita bakal dapat gitu. Kita tetap harus berjuang ya, apapun itu, spite apapun itu tetap harus dijalani. Kalau dari Dr. Olive gimana nih? Ya mungkin untuk pesan untuk teman-teman yang sedang koas juga, yang sekarang masih menjalani stase baik departemental, karena ini udah, karena kondisi COVID juga udah membaik ya, alhamdulillah pandemi mungkin akan bisa segera berakhir. Amin. Dan kembali normal seperti sebelumnya. Mungkin dimanfaatkan kesempatan yang baik itu, karena kami yang koas pandemi itu ngerasa kurang maksimal banget, kurang maksimal banget, ngerasa sedih, kadang tuh iri ngelihat teman-teman yang lain meskipun sebenarnya kalau dulu orang pasti ngeluh kalau misalkan aduh jaga IGD lagi habis, aduh capek banget LK di luar kota gitu, tapi itu yang saya irikan. Oke. Better. Malah kadang orang lain tuh ngerasa itu sulit, tapi malah hal itu yang membuat kita iri ya. Oke. Ilmunya di situ. Ilmunya di situ. Oke, intinya jangan dimanfaatkan semaksimal betul. mungkin. Karena kita perjuangan kan memang harus apa ya? Ya, gitulah dong pokoknya. Saya sampai bingung Mas kalau ngobrol perjuangan tuh, soalnya perjuangannya tuh luar biasa. Saya jadi speechless gitu loh. Ini gitulah. Ya, kalau dibanding sama senior mah jauh Mbak, perjuangan senior lebih keren lah. Lebih keren ya. Tapi nggak apa-apa lah. Gak apa sih Dok, yang namanya perjuangan tetaplah perjuangan, iyalah, gimana ya. Oke, gitu aja podcast kita kali ini. Saya Dea dan Dr. Aisyah dan Dr. Olive mau pamit makan sore. Enggak ya. Oke, sampai jumpa di episode Japri PMI Solo. Dadah.